Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Assalamualaikum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami berharap para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program kesayangan kita, live interaktif Fatwa TV, konsultasi keluarga bersama guru kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala, yang juga beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pemirsa, kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita, Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Ahlan wa sahlan bi khairin wa afiyah. Kif halukum? Khair Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustadz, sudah bisa hadir bersama kami di studio Ustadz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, para pemirsa, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik dan insya Allah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa semuanya. Dan juga kami informasikan bahwasanya live interaktif kita juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, kemudian Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan siaran kita pada kesempatan kali ini. Dan kami juga mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, ibu-ibu yang mungkin memiliki permasalahan rumah tangga terhadap suaminya atau anak-anaknya, begitu sebaliknya, kami mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan seperti biasa sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, sebagian orang itu menyeru kepada persamaan gender antara lelaki dan wanita. Seakan-akan Islam itu menzalimin para wanita. Di dalam kehidupan rumah tangga kita tahu ada suami, ada istri. Siapa yang menjadi pemimpin di rumah? Siapa yang menjadi komandan? Aturan siapa yang harus didengarkan dan diterapkan dalam rumah tangga tersebut? Istri atau suami? Atau dua-duanya bebas? Nggak ada yang jadi pemimpin dan nggak ada yang dipimpin. Tentu kalau itu yang terjadi, tidak akan ada kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga. Islam telah menjelaskan segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah
wa busyra lil muslimin. Ini ayat di surat An-Nahl ayat 89. Kata Allah, dan kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab, yakni Al-Quranul Karim. Tibyanan likulli syai'. Menjelaskan segala sesuatu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu, qad bayyana lana fi hadzal Qur'an kulla ilmin wa kulla syai'. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran ini segala sesuatu, segala ilmu. Ilmu yang lalu dan ilmu yang akan datang. Dan Al-Quran ini selain menjelaskan, dia juga petunjuk. Kita hari ini bicara tentang konsultasi keluarga. Dari mana kita memberikan jawaban? Memberikan petunjuk. Dari sumbernya, yakni Al-Quranul Karim. Warahmah. Supaya kita juga faham. Segala sesuatu, segala aturan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu isinya rahmat, kasih sayang. Ketika Allah menjadikan suami pemimpin atas istrinya, di situ ada kasih sayang Allah. Di mana ketika seorang laki-laki menjadi pemimpin, bukan berarti dia dienakkan. Anak buah kadangkala kalau melihat kepada atasannya, enak banget jadi atasannya, enak banget jadi bos. Padahal dengan diangkatnya derajat bertambah pula tanggung jawab dia. Jadi bukan malah santai hidupnya. Makanya Allah wajibkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah, untuk bekerja, memberikan dan mencukupi kehidupan istrinya. Bukankah ini sebuah kasih sayang? Di mana seorang wanita yang secara fisik dia lebih lemah dari laki-laki. Yang secara psikis dia berbeda dengan kaum laki-laki. Sehingga ada beberapa hukum yang khusus buat mereka. Wanita tidak diwajibkan sholat Jumat. Enggak. Tidak disunahkan sholat berjamaah di masjid. Enggak. Kenapa? Karena memang ada tugas. Ada fungsi yang dimiliki wanita. Yang Allah ingin mengasihi mereka dengan tidak mewajibkan mereka untuk berkumpul sholat Jumat. Bayangin ya, kalau wanita itu disamakan dengan laki-laki, mereka harus Jumatan. Menurut antum gimana kira-kira? Anak-anak dibawa semuanya ke masjid. Semua perempuan. Masjid ini gak ada yang cukup nih. Sekarang aja untuk sholat Jumat masjid udah pada full ya. Gimana kalau tuh perempuan datang bawa anaknya. Kalau seorang wanita yang menjadi PRT juga wajib semua bawa ke masjid. Enggak. Artinya Allah Azza wa Jalla tatkala membuat syariat itu rahmat. Tapi terkadang ada sebagian yang menganggap bahwasanya agama ini adalah opium yang membuat umat itu jadi terbelakang. Ahibati fillah. Orang-orang non-muslim, Eropa, kalau kita bicara Eropa. Eropa itu jadi maju tatkala mereka meninggalkan agama mereka. Iya. Karena agama mereka telah menyimpang. Sehingga terlalu banyak belenggu-belenggu yang menahan mereka untuk maju. Karena memang kitabnya sudah dirubah. Injil yang ada bukan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Taurat yang ada sudah ditambah, sudah dikurangi. Sehingga tatkala mereka meninggalkan agama mereka, mereka jadi maju. Sebagian orang berpikir, oh umat Islam ini kayaknya kalau meninggalkan agamanya akan maju. Enggak. Keterbelakangan umat Islam itu karena meninggalkan agama. Baca sejarah. Kalau engkau ingin membuktikan. Tatkala umat Islam berpegang teguh dengan agamanya, mereka maju. Bahkan tunduk tuh Eropa. Tapi tatkala umat Islam meninggalkan agamanya, yang salah satunya dalam urusan rumah tangga nih,
maka yang terjadi adalah kekacauan. Suami itu pemimpin. Suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Istri itu wajib nurut sama suaminya, taat dan patuh. Dengan cara seperti ini, ya kalau ibaratkan sebuah pemerintahan dengan adanya pemimpin, dengan adanya menteri, dengan adanya departemen-departemen pendukung bisa berjalan. Tapi kalau pemimpinnya 2 di rumah, ya selesai udah. Berantem terus yang ada kan. Karena tiap orang punya pendapat ya, seperti antum pernah ngelihat supir bis 2. Ada kadang-kala, tapi dia kalau gantian gitu. Bukan bareng-bareng nyetirnya. Gimana kalau suami istri, suami pegang kanan, istri pegang kiri. Tabrakan yang ada. Barakallahu fiik, itu yang ini Anda sampaikan, bahwasanya agama ini datang sebagai rahmat buat kita semua. Terima rahmat Allah. Nabi SAW mengatakan, innama ana ar-rahmatul muhda. Aku tuh rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Ya bagi yang mau nerima gitu loh. Tapi ada yang gak mau nerima jadi azab buat mereka. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Insyaallah. Wa iyyakum. Baik para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi adalah nasihat singkat dari Ustaz, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi secara langsung, bertanya secara langsung pada Ustaz pada kesempatan kali ini dengan menghubungi nomor 0331 5446087 0331 5446087. Tapi pemirsa, sembari kita menunggu para penelpon, Ustaz, kita bacakan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang sudah ada. Afwan Ustaz, sebentar Ustaz. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya ketika istri menolak perintah suami dalam kemaksiatan, namun istri tidak berani mengungkapkan penolakannya tersebut, dan apa yang harus dilakukan istri ketika suami terjerumus? Bagaimana dia menolak tapi tidak mengungkapkan penolakannya? Dia mau menolak atau dia menolak? Coba dibaca lagi. Ketika istri menolak perintah suami dalam kemaksiatan, namun tapi istri dia tidak berani mengungkapkan penolakannya tersebut. Mungkin dengan sikapnya. Dia menolak tapi tidak berani mengungkapkan. Artinya dia sebenarnya nggak mau gitu ya, tapi dia nggak ngomong gitu. Terus? Dan namun istri tidak berani mengungkapkan penolakan tersebut, dan apa yang harus dilakukan istri ketika suami terjerumus ke dalam kesyirikan? Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, ada orang-orang yang salah pilih pemimpin. Ya baik dalam pemilihan di sebuah negeri, di sebuah kota. Tatkala salah pemimpin atau salah memilih pemimpin, yang ada rakyat sengsara. Bahkan sebagian pemimpinnya masuk penjara. Jadinya PLT. Nah nih, bagaimana ketika seorang istri salah pilih pemimpin. Di mana sang suami memerintahkan kepada kemaksiatan. Dia nih pemimpin nih. Punya kuasa. Takut nih istri kalau menolak nanti ya mungkin akan dihukum sama suami. Mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus menolak. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi SAW. Ketaatan kepada pemimpin itu dalam hal yang baik-baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk kalau mengandung unsur kemaksiatan kepada pencipta. Kenapa? Karena Allah itu harus diutamakan dari segala sesuatu.
Allah harus lebih dicintai daripada suaminya. Allah lebih harus ditakuti daripada suaminya. Kadang-kala seorang wanita takut dia untuk menolak karena dia berpikir nanti ana diceraikan. Sedangkan dia sebagai wanita, ibu rumah tangga yang gak punya pekerjaan, atau dia yatim piatu, dia berpikir kalau nanti aku diceraikan gimana. Sehingga dia memilih untuk diam dan untuk taat dan patuh kepada suami dalam kemaksiatan. Allah itu pemilik segala sesuatu. Sehingga tatkala engkau taat sama Allah dan dipandang bermaksiat kepada suami, Allah yang akan menjamin hidupmu. Maka apa yang harus dilakukan istri? Ya, dia menolak. Mau marah suami, nggak apa-apa suami marah. Sampaikan kepada suami, bang, aku cinta kepadamu, aku sayang sama engkau, aku menghargaimu, tapi Allah lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan dari nyawaku sendiri. Terus gimana kalau melihat suami berbuat kemaksiatan? Kalau dikatakan tadi, bentuk dosanya itu syirik. Ya, istri harus hadir. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hadir dia memberikan nasihat dengan adab dan etika. Sebagaimana di sebuah perusahaan kita tahu, bos kadang-kala berbuat salah, atasan kadang-kala melakukan perbuatan dosa. Anak buah nggak boleh membiarkan, jangan karena bos dibiarin, enggak. Dia perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan adab dan etika. Sampaikan, cari waktu yang tepat untuk duduk sama suami. Kemudian bangkitkan keimanan suami. Lalu baru kau sampaikan, bang, ana rasa wallahu a'lam, abang nanti tanya kepada ustadz mungkin, kepada alim ulama, yang abang kerjain kok kayaknya tidak sesuai dengan syariat, bahkan mengandung unsur kesyirikan. Jadi dengan cara yang baik, kemudian didoakan. Ya, kadangkala ribut nanti, karena kan ada suami yang gak mau dikasih tahu gitu loh, karena dia merasa, engkau siapa sih? Aku nih pemimpinnya, aku lebih ngerti. Nah, ya istri harus sabar. Tadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Demikianlah jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada ibu yang bertanya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat dipahami. Dan alhamdulillah Ustaz sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tanya langsung dengan Ustaz Syafiq ini. Ahlan wa sahlan. Naam, silahkan Ibu. Ini Ustaz, saudara saya ini banyak yang masih bid'ah gitu ibadahnya. Tapi saya ngasih masukan, tidak mau menerima gimana itu. Masya Allah, Masya Allah. Ayah saya memberi masukan kepada mereka karena mereka masih banyak bid'ahnya. Siap Ya, Ibu. cukup, Ibu. Barakallahu fikum. Datu sering ini pula 3 hari, 7 hari, 40 hari itu masih kebanggaan bagi mereka. Gimana itu Ustaz? Subhanallah. Siap Ibu. Cukup Ibu. InsyaAllah. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Barakallahu fikum. Nama hibati fillah. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki kepedulian sama saudara kita. Khususnya dalam urusan surga dan neraka. Kita kadang-kala peduli sama tetangga kita yang gak makan. Yang kalau gak makan itu, ya mungkin dia mati terakhirnya. Tapi sebagian gak peduli sama tetangganya, sama kerabatnya yang berada di pinggiran neraka. Ya, dia berpikir nafsi-nafsi kalau urusan itu. Ketahuilah Ibu, kewajiban Ibu hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah kewajiban yakni Nabi alaihi salatu wasallam kecuali menyampaikan. Apakah kaumnya Nabi alaihi salatu wasallam menerima dakwah Nabi alaihi salatu wasallam? Ketika beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, ditolak dakwahnya. Bahkan beliau mau dibunuh sama kaumnya. Ada yang beriman, yang menerima sedikit sekali.
Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Kata Allah Jalla Jalaluh, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada dia kecuali sedikit. 950 tahun berdakwah yang beriman. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan thamanuna rajulan. Thamanuna syakhsan. 80 orang aja. Ya sedih. Bicara sedih kita tatkala melihat orang-orang yang tidak mau menerima dakwah kita. Kita menyampaikan tentang sunnah Nabi SAW. Inilah yang diamalkan Nabi. Inilah yang dicontohkan Nabi. Yang ini nggak dicontohkan. Bahaya kita kalau mengamalkan ini. Tapi mereka menolak. Ya, mau gimana? Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Kita hanya menunjukin. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau enggak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Bapaknya Nabi Ibrahim, anaknya sendiri yang berdakwah ditolak. Pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Talib, yang hidup bersama Nabi SAW sejak Nabi berumur 8 tahun. Sampai beliau menjadi Nabi. Sampai beliau mati. Beliau tapi tidak beriman. Maka tugas kita menyampaikan dengan bijak. Sampaikan kepada mereka. Ajak mereka berpikir. Ajak mereka merenungkan. Cobalah kalau kita bicara acara-acara ritual yang dikatakan tadi. 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ada yang haul tahunan. Cobalah ditanyakan. Sejak kapan sih itu ada? Sejak kapan? Apakah sudah ada sejak zaman Nabi SAW? Nabi melakukan itu. Kalau ternyata tidak, apakah Abu Bakar melakukan itu? Tidak. Umar enggak. Utsman enggak juga. Ali tidak. Loh, kalau mereka para khulafaur rasyidun tidak mengamalkan, lalu kenapa kita ngamalin? Oh, ini kan baik. Kalau bicara baik, semua orang bisa berpikir itu baik. Tapi baik itu belum tentu benar. Makanya syarat diterimanya ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan aturan. Kalau ada muslim sholat zuhur 6 rakaat dengan niat baik. Dia niat, ana kepingin Ustaz diampuni dosa-dosa ana. Dia hapuskan kesalahan ana. Ingin dimasukkan ke surga. Ana ingin Allah mengasihi ana. Ana mau sholat zuhur. Kalau orang 4 rakaat, ana mau sholat 6 rakaat. Boleh nggak? Oh, bid'ah itu. Ya memang bid'ah, nggak boleh. Karena mengada-ngada. Loh, kan nggak ada hadis yang melarang kita untuk menambah sholat. Jangan nambah sholat. Tapi ada aturannya sholat itu. Barakallahu fiik. Jadi seperti itu, Anda rasa ibu perlu bersabar. Dan ibu perlu juga mendoakan keluarganya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada keluarganya. Itu yang bisa kita lakukan. Barakallahu fiik. Nah, Jazakumullah khair Ustaz. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada ibu dan khususnya kepada keluarga ibu ya. Taib, kita sapa kembali Ustaz penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ada Ibu Ferliana di Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ferliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Silakan ibu bertanya. Tafadhali. Ini Ustaz. Kok walaupun 3 tahun itu meninggalnya ibu juga juga saya begitu, kok nggak pernah lupa begitu Ustaz ya, kok selalu ingat begitu sampai sekarang nggak pernah lupa begitu. Tapi kalau anak pikir kalau misalnya lupa nanti kayaknya itu kayak keadaan futur nggak semangat berdoa kepada orang tua gitu ya Ustaz ya. Kalau ingat terus gitu ya, kayak semangat begitu Ustaz. Ada apa sebenarnya bikin anak ini kurang tahu. Menurut Ustaz bagaimana ini? Subhanallah. Siap, Masya Allah. Wah, kan anak punya MP3, kan ngafalin Quran melalui MP3. Terus MP3 itu kan rusak. Kemudian sama anak itu
dikubur. Jadi kalau tidak dikubur nanti diganti orang, malah diisi dengan musik-musik, takutnya diperbaiki lagi, itu nanti takutnya ditanggung jawab di hadapan Allah. Ini bagaimana menurut Ustadz ini? Apakah menurut Ustadz ini saya salah begitu Ustadz? Siap, Masya Allah. Barak. Lahiran. Wa iyaki. Naam jamaah, subhanallah ya. Kalau bicara ingat sama orang tua. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ini ada karena keberadaan mereka. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada orang tua. Anishkurli wali walidaik. Allah katakan agar engkau bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tua. Tatkala Allah berbincang tentang haknya, agar manusia beribadah hanya kepada Dia saja, mentauhidkan Allah. Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Mengingat orang tua itu hal yang baik. Bahkan dipaksakan anak ini. Jadi kalau kita lihat ya, kecintaan orang tua sama anak itu berbeda dengan kecintaan anak sama orang tua. Kalau kecintaan orang tua sama anak itu naluri. Sesuatu yang tertanam di dalam jiwa. Orang tua tuh cinta sama anaknya. Tapi kecintaan anak sama orang tuanya itu dipaksakan. Diusahakan. Antum orang tua ada? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan antum ingat sama orang tua? Ingat Mahasiswa nih biasanya kalau ingat sama orang tua kapan? Antum mungkin sibuk belajar ya. Kajian. Ingat sama orang tua kalau nggak punya duit. Kadangkala anak-anak mahasiswa tuh santri ya. Kalau duitnya menipis baru ingat sama orang tua. Tapi kalau punya fulus, dia bersama kawan-kawannya, kesibukan dia membuat dia lupa. Itu hal yang lumrah. Tapi bagaimana dia mengusahakan, ana harus ingat sama orang tua. Dengan cara telepon orang tua, tanya gimana kabarnya. Allah yarhamuhum. Semoga Allah merahmati orang tua kita semuanya. Tapi bagaimana? Nggak ada masalah. Rasa yang perlu anti lakukan artinya mengingat orang tua itu nggak mengganggu. Tapi itu memotivasi anak untuk mendoakan orang tua. Jadi dia jadi sadar gitu loh. Yang kemudian mendorong dia untuk berbakti bukan hanya doa. Karena kalau orang tua sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita? Ya bukan hanya berdoa. Kita bisa istighfar. Kita sedekah buat orang tua kita. Melunasi utangnya. Menunaikan wasiatnya. Menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tua. Jadi tatkala kita ingat sama orang tua, kita lakukan itu. Bagaimana Rasul SAW ketika ingat sama Khadijah. Beliau suka potong kambing dibagikan kepada teman-teman Khadijah. Pernah beliau kedatangan Hala. Hala itu saudarinya Khadijah. Suaranya kayak Khadijah. Langsung Nabi ingat sama Khadijah. Yang hal itu membuat Aisyah cemburu gitu loh. Engkau apa sih? Ingat-ingat sama perempuan tua. Ajuz kata Aisyah, perempuan tua. Tapi Nabi ingat gitu dengan kebaikannya Khadijah. Bagaimana Khadijah itu mendukung dakwahnya, percaya sama Nabi, berkorban segala-galanya. Jadi ingatan itu membuat kita jadi berbuat baik sama orang yang sudah meninggal dunia. Dengan cara tadi yang disebutkan. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan ketika seorang punya MP3. Yang di situ diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian dia rusak. Kalau kita bisa perbaiki, lebih baik diperbaiki. Tapi enggak Ustaz, kayaknya udah enggak musim ya. Kemudian kalau memang kita takut nanti ketemu orang diperbaiki, digunakan untuk hal yang enggak bermanfaat, ya mungkin kita bisa cabut apanya gitu. Artinya itu dimusnahkan. Tapi kan juga belum tentu itu terjadi. Boleh jadi barang itu akan jadi barang rongsokan yang mungkin dijual kiloan. Jadi ada manfaatnya gitu loh.
Seperti itu mungkin, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan sudah ada Pak Ridwan di line telepon Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bapak Ustaz. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya Pak Ridwan? Nah, Ridwan Pak Mahfud di Gresik Ustaz. Mbak, apa Gresik ini? Gresik ini kita jadi ingat semen Gresik kalau Gresik. Iya, tafadhal Pak Ridwan. Walidi Ustaz. Nah, Doa antum ditunggu Walidi. insyaallah. Doakanlah mudah-mudahan nyampe kita insyaallah ya. Yassarallahul umur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak bertanya Ustaz ya? Nah, Pak Ridwan. Taib. Allah. Kita bacakan Ustaz pertanyaan yang sudah ada dari Ibu Ika di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya adalah ibu rumah tangga dengan 2 anak. Saya punya suami, dia sering menyakiti hati saya dengan bermain dengan perempuan lain, atau dia lebih senang mencari kesenangan di luar. Tidak satu kali saja dia seperti itu Ustaz. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Subhanallah. Ini mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi. Jadi kesalahan memilih pemimpin. Kenapa anak ulang-ulang ini jamaah? Anak ingin para akhwat ya, para wanita, para perempuan untuk nurut sama Nabi SAW. Untuk mengikuti arahan Rasulullah SAW dalam memilih pasangan hidup. Sebagian memilih pasangan hidup itu karena penampilannya, karena hartanya, atau bahkan sebagian menikah karena dosa. Jadi sebelum dia belajar, sebelum dia ngaji, dia pacaran, dia mungkin sudah melakukan perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian menikah. Ketika menikah tahu tuh sama belangnya suami, sama belangnya pacarnya dulu umpamanya. Sehingga sekarang dia merana hidup. Punya anak 2, suami suka main perempuan, na'udzubillah. Suami suka mencari kesenangan di luar. Apa pilihannya? Ya sebagai sesama muslim, tetap kita perlu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Terkadang wanita anak nggak mampu saat ngadepin suami. Oh, berarti perlu ada orang ketiga. Perlu mediator. Baik dari pihak keluarga istri. Atau cari ustadz atau siapa yang dapat memediasi sebelum gugat cerai. Mungkin suami memang perlu nasihat. Perlu silaman rohani. Kalau istri yang ngasih tahu mungkin dia gak nurut. Orang lain. Orang yang dipercaya, orang yang berilmu. Setelah mungkin diusahakan ternyata dia tetap kayak gitu. Dia tidak berubah, dia hanya berpikir kesenangan, syahwatnya, dia lupa dengan tanggung jawab dia. Maka menggugat cerai suami yang seperti itu boleh jadi jalan terbaik buat sang istri dan anak-anak. Loh Ustaz, masalahnya anak itu ibu rumah tangga. Anak itu gak kerja. Kalau anak gugat cerai, kadang-kadang ada laki-laki yang mengatakan gak mungkin berani gugat cerai. Karena dianggap istrinya ini butuh banget sama suaminya. Iya, istri butuh sama suami. Tapi kebutuhan dia sama Allah jauh lebih besar daripada sama suami yang bakal mati. Dan bisa berganti suami dengan yang lebih baik. Maka engkau silahkan menggugat cerai. Semoga itu sebagai jalan untuk suami jadi lebih benar. Kalau memang masih ada kebaikan di diri dia. Sambil didoakan. Kalau bicara gimana nanti hidup anak Ustaz. Kalau anda bercerai dengan dia. Allah Azza wa Jal mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan
solusi buat dia. Ada jalan keluarnya. Bicara rizki, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Mungkin ada yang salah sama engkau. Engkau selama ini tawakal sama suami, pasrah sama suami, bergantung sama suami, semuanya suami. Mana Allah Azza wa Jalla? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi hidupnya. Maka tinggal engkau sekarang menuntut cerai, gugat cerai karena Allah apa? Karena hal lainnya. Kalau karena Allah, tenang, engkau serahkan sama Allah. Innallaha balighu amri. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah akan menyampaikan kepada apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi buat para wanita, yang pertama jangan salah pilih. Kalau sudah terjadi, berusaha untuk tadi memperbaiki suami. Kalau memang ternyata tidak ada hasilnya, maka ucapkan selamat tinggal sama suami dengan cara menggugat cerai suami. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Demikianlah jazakillah khairan wa barakallahu fiik Ibu yang bertanya. Semoga apa yang disampaikan Ustaz dapat dipahami. Dan kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang memiliki permasalahan keluarga ya, Anda dapat menanyakan berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz, kepada narasumber kami Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Tapi Ustadz, kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Dari Ibu Imas di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita belum bisa mengamalkan ibadah sunnah poligami dan alhamdulillah bisa mengamalkan ibadah sunnah lainnya, namun suami memaksakannya sehingga berakibat tidak baik pada rumah tangga kami dan ibadah saya pun sangat terganggu. Bagaimana solusinya Ustaz? Nah, sunnah poligami. Iya jamaah rahimakumullah. Bicara hukum poligami, ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan mubah saja. Bagaimana dengan suami yang ingin poligami? Boleh-boleh aja. Tatkala dia merasa mampu berlaku adil. Karena jangan sampai gara-gara, ya kalau bicara poligami, Ustadz kadang-kadang dia syahwat doang, gak apa-apa. Nikah karena syahwat itu memang salah satu tujuan nikah itu menundukkan pandangan, menjaga syahwat. Dengan dia menikah, kalau dikatakan dia karena syahwat gak ada masalah, asalkan dia mampu berlaku adil gitu loh. Di antara tujuan pernikahan adalah dia menyalurkan syahwat. Kalau dikatakan belum mampu, yang belum mampu istri apa suami? Kayaknya istrinya yang bertanya nih kan. Ternyata suami kayaknya udah poligami kan. Yang menyebabkan kondisi istri terganggu. Ya anak ingat istri. Ada salah satu mahasiswi di kampus kita itu. Dia menulis skripsi dengan judul. Ini yang tanya di mana? Di DKI Jakarta. Nah. Dia menulis skripsi dengan judul Dampak Poligami Terhadap Istri Pertama. Insyaallah. Kaji studi lapangan di, kalau nggak salah di Tangerang lah, dekat sana lah. Apa dampaknya? Dampaknya salah satunya kan ini yang disebutkan, istri jadi kurang fokus ibadah ya. Sebenarnya begini, kalau itu sudah terjadi dan anti beranggapan itu adalah sebuah musibah buat anti, maka solusinya menghadapi musibah itu bersabar, naik lagi ridho, naik lagi bersyukur. Ketika sampai tingkatan sabar itu masih berat menerimanya. Tapi tatkala kau ridho dengan takdir Allah Azza wa Jal, maka yang kau akan dapatkan adalah kedamaian. Yang menyebabkan kondisinya terganggu, ada perempuan ketika suaminya poligami, yang terganggu itu kejiwaannya. Sampai dia berangkat ke psikiater ya.
dia bertanya kenapa dia nggak peduli lagi sama anak-anaknya. Ini salah satu dampak. Apa penyebabnya? Karena dia nggak ridho. Ini musibah. Katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bakal balik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang dilakukan suami bukan dosa. Bukan dosa. Sehingga buat istri mungkin ya dia terbebani dengan hal itu. Tapi selama yang dilakukan suami bukan perbuatan dosa. Selama suami ibu tidak menzalimin ibu, maka ibu berusaha untuk menerima kondisi yang ada supaya tenang hidupnya. Kadang-kala datang pikiran wajar. Di antara istri-istri Nabi kadang-kala terjadi keributan. Itu hal yang lumrah di antara para wanita. Tapi ketika menerima kondisi yang ada, itu menjadi awal langkah mendapatkan sakinah dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat manusia yang hidup di dunia ini beda-beda cobaan mereka. Ada yang suaminya, ya kalau dikatakan suami ibu baru nambah 1 istri. Boleh jadi suami ibu 3 nanti istrinya. Bisa jadi 4. Tapi kalau kita melihat istri-istri Nabi itu 9. Kalau bicara jadwal bermalamnya Nabi itu sebulan itu cuma 3 kali di rumah istrinya. Ibu kalau bicara suaminya punya istri 2, ya berarti tiap gantian lah, sehari di rumah sana, sehari di situ. Kalau istrinya 4, tiap 4 hari. Tapi istri-istri Nabi subhanallah 9 ya. Mereka pun bersabar menghadapi hal itu. Maka buat ibu udah terjadi nih. Suami udah nikah lagi, udah poligami. Ibu bagaimana memperbaiki diri? Kalau ada hak-hak ibu yang tidak didapatkan dari suami, ibu minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sehingga lihatlah kepada sisi positifnya, jangan melihat kepada negatifnya. Agar ibu bahagia. Kalau tidak, ibu akan terus merana. Melihat suaminya, suami anak ini sebenarnya belum mampu. Suami anak kayak gini, yang udah terjadi, anggap itu musibah yang harus dilewatin. Badai pasti berlalu. Bentar lagi selesai. Tapi kalau ibu tidak menerima, boleh jadi 5 tahun suaminya poligami, 5 tahun hidupnya ibu ini seperti di neraka. Karena tidak merasakan kedamaian. Apa masalahnya? Karena tidak menerima. Sama orang yang tinggal mati sama anaknya. Kalau dia menerima, selesai. Tapi kalau dia gak menerima, maka dia akan terus mengingat anaknya. Lalu anaknya yang mati, ini gara-gara abahnya, ini gara-gara ini, gara-gara. Udah selesai, udah terjadi gitu loh. Jadi mungkin seperti itu yang bisa dilakukan ibu. Dan banyak-banyak berdoa membaca La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Itu adalah harta tersimpan yang ada di arsy Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair Ustaz. Demikianlah jazakillah khairan wa barakallahu fiik Ibu atas pertanyaannya, dan semoga Allah selalu memudahkan urusan Ibu yang bertanya. Dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ada hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali Ibu. Ya, Ana dari hamba Allah di Tangerang. 3 bulan yang lalu Ana ditinggal meninggal rahimahullah suami Ana. Allah yarham. COVID, di mana sebelumnya suami Ana juga sudah sakit gagal ginjal 4 tahun. Ana merawat suami Ana. Qadarullah kena COVID, Ana pun kena COVID. Ana diizinkan ikut merawat suami Ana di rumah sakit sampai suami Ana nggak ada Ustadz. Allah yarham. Ana membimbing terus untuk selalu mengingat Allah. Masya Allah suami Ana itu suami yang soleh Ustadz. Banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang syar'i itu Ustadz. Pada setengah hari sebelum beliau wafat, Ana mengingatkan untuk sholat, tapi karena saturasinya 10, jadi sudah halusinasinya sudah tinggi sekali. Jadi Ana sudah mengingatkan, tapi tidak bisa gitu melakukan sholat.
Ya. Sebelum-sebelumnya selalu sholat Ustadz. Jadi sebelum azan ataupun sebelum waktunya selalu bertanya ingin sholat gitu terus Ustadz. Pas di akhirnya memang anak nggak bisa langsung mendamping qadarullah karena sudah di ICU. Jadi sekitar 10 menit anak lepas dari rahimahullah. Allah ambil suami anak yang sangat anak sayangi. Gimana ya Ustadz? Karena kan sholat belum sempet gitu maksudnya di akhirnya itu Ustadz yang masih mengganjal sampai hari ini Ustadz. Kalau dibilang talkin, anak nggak sempet talkinin karena qadarullah kondisi seperti itu anak diusir sama tim medis karena kan memang kewenangannya sudah diambil tim medis semua di situ. Allah yarhamu. Allah Cukup yarhamu. Ibu. Na'am, barakallahu fiik. Alhamdulillah sih Ustadz pada saat selesai dimandikan anak dipanggil karena memang cuma satu aja yang diizinkan masuk. Masya Allah suami anak tersenyum Ustadz. Tuh anak bahagia dan memang anak sudah pasrahkan semua sama Allah karena Allah lebih sayang dengan suami anak. Barakallahu fiik. Anak ikhlas sabar sampai saat ini. Alhamdulillah anak juga sering melihat kajian Ustadz di TV Sunnah, semuanya anak ikutin gitu Ustadz. Itu yang menjadi penguat anak juga Ustadz. Masya Allah yang jaga anak semuanya. Allahumma amin. Allah yubarik. Khair Ustadz. Wa iyyakin. Ya, barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Masya Allah. Ternyata masih banyak istri-istri soleha. Insyaallah. Istri yang gak salah pilih suami. Kalau dari tadi kita dapat yang salah pilih suami ya. Ini dapat istri yang begitu cinta sama suaminya. Bayangin ya. Suaminya gagal ginjal 4 tahun ya. Istri terus mendampingi. Ada perempuan-perempuan tuh. Ya ini ada suami yang salah pilih istri juga gitu kan. Ada perempuan-perempuan suaminya sakit ditinggal. Selamat tinggal gitu loh. Dia gak mau ngerawat. Dia mungkin memang menikah karena urusan harta. Suaminya gara-gara miskin atau sakit-sakitan dia tinggal. Tapi ibu ini Masya Allah ya. Jadi kayaknya para laki-laki itu perlu jadi seperti suaminya ibu ini. Nabi SAW mengatakan, Ala adullukum biman yahrumu ala nar wa tahrumu nar alaih. Kalian mau gak aku kasih tahu orang yang gak bakal disentuh sama api neraka. Neraka haram buat dia, dia juga haram buat neraka. Kata Nabi SAW, kullu hayinin au hayinin kullu hayinin layinin sahlin qarib. Dia adalah sosok seorang yang baik hati, seorang yang lembut, seorang yang mudah, dekat sama keluarganya, dekat sama kawan-kawannya, dekat sama anak-anaknya. Masya Allah. Itu orang yang gak bakal disentuh sama api neraka. Dan kita doakan kalau tadi dikatakan suami anti, suami yang baik ya, suami yang soleh, dan banyak mengajarkan kebaikan kepada anti. Semoga dia jadi suami anti di surga nantinya. Baik, kalau yang ditanyakan tadi berkaitan dengan sholat yang dia tinggalkan 10 menit sebelum dia meninggal dunia, sempat tadi dikatakan saturasinya 10 ya, sehingga sudah halusinasinya begitu. Ya udah gak sadar ya. Sehingga gak wajib sholat sebenarnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Rufi al-qalam an thalath. Pena malaikat itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama diangkat dari bayi sampai dia balik. Itu gak jadi catat tuh sama malaikat. Kemudian yang kedua, orang yang gila sampai dia sadar. Yang ketiga, anin naim hatta istayqin. Orang yang tidur sampai dia terjaga. Jadi ada orang-orang yang saturasinya tadi udah rendah sekali, dia seperti tidur sudah. Jadi udah gak sadar gitu loh. Sehingga insya Allah gak ada masalah. Kalau dikatakan tadi dia terus sholat ketika dia sadar, maka semoga ini
menjadi bekal suami untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Karena kita tahu yang bakal dihisap pertama kali pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Barakallahu fiik. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Masih ada beberapa menit Ustaz, mungkin 6 menit saja. Kita angkat satu penelpon lagi Ustaz. tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya dan mungkin dipersingkat Bu ya pertanyaannya. Ya Ustaz. Ahlan wa sahlan Ummu Zahra. Tafadhali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, 3 hari menjelang Lebaran, sepulang kami dari masjid, selesai sholat tarawih, sampai di rumah, qadarullah suami saya terkena sakit, dia bilang dia sakit kepala. Habis itu, ketika dia bilang sakit kepala, dia agak mengerang Ustaz. Dia bilang, aduh sakitnya kepalaku, hampir lebih kurang 3 atau 4 kali dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, kalau memang ia sakit bang, jangan mengarang juga. Cobalah baca kalimat tauhid, la ilaha illallah, kata saya. Pas dia baca, la ilaha illallah, sakitnya kepala aku. Hampir lebih kurang 5 atau 6 kali dia bilang sakit kepala, langsung drop. Dan qadarullah itu menyebabkan kematiannya. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah dengan ucapan seperti itu bisa secara tiba-tiba atau memang itu ciri-cirinya orang yang meninggal husnul khotimah Ustadz. Dan terus saya berniat untuk mendoakannya sampai saya meninggal. Apakah penyebutan doa saya untuk suami saya masih tetap dalam, ya Allah ampunilah dosa-dosa suami saya. Itu yang menjadi pertanyaan saya Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Rasulullah SAW, ceritanya Aisyah nih. Beliau pulang dari Baqi. Sampai rumah, Aisyah mengatakan pusing kepalanya Aisyah. Aisyah mengeluh. Dia mengatakan, wah roksa, sakit kepalaku, wah roksa. Bal ana ya Aisyah wa roksa. Kata Nabi, aku pun sama sakit kepala, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ma darraki law mitti qabli faghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaiki thumma dafantuki. Apa yang membahayakanmu Aisyah kalau engkau mati sebelum aku? Aku yang akan memandikanmu. Aku yang akan mengkafanimu dan aku akan menyolatimu, kemudian aku yang akan menguburkanmu. Kata Aisyah, kayaknya kalau itu yang kau lakukan, engkau akan pulang ke rumahku dan engkau sudah lupa sama aku karena bersama istri-istrimu yang lain. Nabi SAW, Nabi ketawa ketika itu. Iya, artinya ini anak ingin mencontohkan tadi kan ibu ini pulang dari masjid, sholat tarawih ya, suaminya sakit kepala, mengerang, dan alhamdulillah ibu tadi juga menyampaikan agar suami mengatakan la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, dan semoga itu menjadi penutup dari kehidupan ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Kalau dikatakan ibu akan terus mendoakan dia, dan bagaimana doanya? Apakah ya Allah ampuni suamiku? Selama ibu belum menikah gak ada masalah. Selama ibu belum menikah, karena seorang wanita itu akan dikumpulkan dengan suami dia yang terakhir. Karena kalau dia sudah menikah, ya bukan suaminya dia lagi sudah. Dia bersama suami dia yang sekarang. Tapi karena ibu belum menikah, maka silahkan ibu mengatakan ampuni suamiku. Karena dia memang suami ibu dan semoga menjadi suami ibu di surga kelak. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan tadilah pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya, dan semoga di lain kesempatan kita dapat kembali berjumpa Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Na'am. Tapi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini, dan kami ucapkan mohon maaf kepada
penelpon yang tidak sempat kami angkat dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami baca, dan kami juga informasikan Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV pada setiap hari Senin hingga Jumat di Fatwa TV. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi mengenai Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Irsyad, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang